Untuk format laporan praktikum kimia dasar C1, analisis daya hantar listrik. Yang pertama ada cover. Selanjutnya ada halaman pengesahan. Dilanjutkan dengan intisari. Intisari di sini berisi judul, tujuan percobaan, metode percobaan, hasil percobaan, dengan kata kunci minimal 3. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak di sini seperti intisari tapi dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada di bagian pertama ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan di sini sesuai dengan yang di buku praktikum. Ada 2 tujuan percobaan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka, teman-teman bisa menjelaskan yang pertama daya hantar listrik. Selanjutnya ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dilanjutkan dengan konduktometri. Dan yang terakhir ada reaksi ionisasi. Untuk daftar pustaka sendiri, jangan lupa teman-teman menambahkan sitasi. Oke, setelah penambahan sitasi, maksimal dari tinjauan pustaka itu 2 halaman ya teman-teman. Jangan lebih banyak dari pembahasan. Yang ketiga ada metode percobaan. Metode percobaan di 3.1 ada alat. Alat-alat di sini mohon teman-teman jangan menuliskan poin-poin, tapi dituliskan dengan paragraf pasif. Seperti alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah bla bla bla. Selanjutnya ada bahan. Bahan juga tolong jangan bentuk poin-poin, tapi bentuk paragraf. Terus yang ketiga ada cara kerja. Cara kerja juga dalam bentuk paragraf pasif. Jangan bentuk poin-poin, jangan bentuk bagan, atau semacamnya. Terus yang selanjutnya ada hasil percobaan. Yang pertama ada penentuan daya hantar listrik larutan elektrolit dalam berbagai konsentrasi. Ada dalam tabel kelompok 1. Nah, dari tabel kelompok 1 ini ada tabel daya hantar listrik larutan asam dan basa. Ada CH3COH, NH4OH, HCl, dan NaOH. Dari berbagai macam konsentrasi mulai dari 0,05, 0,1, 0,5, dan 1 molar. Nanti teman-teman mengisi berapa daya hantar listrik dari masing-masing larutan asam dan basa yang ada di sini. Oke, yang selanjutnya ada di kelompok 2, ada tabel daya hantar listrik larutan garam. Larutan garam di sini ada NaCl, NaBr, NH4Cl dari berbagai konsentrasi. Dan di sini juga teman-teman mengisi dari besarnya daya hantar listrik yang dihasilkan. Selanjutnya ada yang kedua, penentuan daya hantar listrik larutan elektrolit pada berbagai konsentrasi. Di sini ada di kelompok 3, tabel daya hantar listrik dari berbagai senyawa, misalnya minyak tanah, larutan garam, kristal NaCl, dan H2O atau air. Nanti teman-teman akan mendapatkan data berapa voltasenya dan berapa kuat arus yang dihasilkan. Berapa arusnya dan berapa voltase yang dihasilkan. Selanjutnya ada 4.2, ada pembahasan. Pembahasan yang pertama ada prinsip percobaan. Selanjutnya ada tujuan tiap perlakuan. Tujuan tiap perlakuan bisa tujuan dari pengenceran, tujuan dari kenapa setelah konduktor digunakan dicuci dulu, semacam itu. Selanjutnya ada membahas grafik daya hantar listrik larutan terhadap konsentrasi dan daya hantar listrik terhadap berbagai senyawa. Ini nanti grafiknya ada di lampiran. Selanjutnya ada reaksi yang terjadi dari tiap-tiap senyawa. Contohnya yang tadi di video ada pelarutan NaCl yang dari NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Selanjutnya ada pembahasan nilai daya hantar listrik senyawa atau larutan. Kayak misal kenapa garam dapur bisa menghasilkan listrik dan kenapa gula tidak bisa menghasilkan listrik, semacam itu. Tetapi di sini yang senyawa-senyawa yang sudah disebutkan.
Oke, yang selanjutnya ada membandingkan daya hantar listrik antar hasil percobaan. Jadi, di sini kita membandingkan daya hantar listrik antara CH3COH dengan NH4OH, dengan HCl, dengan NaOH. Mengapa daya hantar listrik, contoh, mungkin NaOH lebih besar dari HCl, kenapa bisa seperti itu? Dan kenapa daya hantar listrik NaCl mungkin lebih besar daripada NaBr, atau mungkin sebaliknya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu teman-teman bahas di pembahasan. Oke, yang selanjutnya ada membandingkan, menyebutkan faktor-faktor yang menimbulkan ketidaksesuaian teori jika terjadi. Nah, ini misal dari data hasil percobaan, ternyata ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan teori. Contoh, minyak tanah. Misal minyak tanah di sini di hasil percobaan ternyata menghasilkan listrik, sedangkan secara teori harusnya tidak menghasilkan listrik. Hal itu kenapa, dan teman-teman harus menjabarkan itu. Itu sebagai contoh aja ya, teman-teman. Selanjutnya ada menjawab pertanyaan di laporan sementara. Yang kelima ada kesimpulan. Kesimpulan di sini harus menjawab tujuan percobaan. Di mana tadi tujuan percobaannya kan ada 2. Berarti kesimpulannya juga harus ada 2. Oke, yang selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka di sini saya harapkan ada minimal 1 jurnal. Dan tidak boleh dari web seperti Wikipedia, Blogspot, WordPress, atau yang lain-lain yang tidak resmi. Ini adalah penulisan daftar pustaka dari nama penulis, tahun, judul, penerbit, dan kota. Ini untuk cara penulisan daftar pustaka dari jurnal. Baik, yang selanjutnya ada lampiran. Lampiran di sini ada perhitungan, ada laporan sementara, ada tugas bagi yang nilai pretest di bawah 60. Tadi saya sudah merilis nilai pretest, silakan teman-teman cek sendiri. Tugasnya ada mencari SDS dari 3 bahan yang digunakan dan harus ditulis tangan. SDS di sini kalau dulu namanya MSDS atau Safety Data Sheet. Nah, di sini bisa 3 bahan yang digunakan. Bisa mungkin SDS-nya dari NaCl. Gimana hazardnya, gimana cara penanggulangannya kalau misalkan terjadi kecelakaan, dan lain-lain. Itu semua tulis tangan. Minimal 3. Untuk pretest di bawah 60. Selanjutnya ada perhitungan. Perhitungan di sini ada perhitungan daya hantar listrik, di mana nanti di laporan sementara teman-teman akan diketahui besarnya volt dan besarnya I. Jadi teman-teman akan menghitung R, kemudian setelah didapatkan R, teman-teman mencari daya hantar listrik dari L. L atau daya hantar listrik itu 1/R. Selanjutnya, tadi kan di video dijelaskan ada pengenceran dari 1 ke 0,5 ke 0, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman mencari perhitungannya. Untuk rumus pengenceran sendiri ada V1M1 sama dengan V2M2. Oke, yang selanjutnya ada cara penulisan sitasi. Sitasi di sini untuk di tinjauan pustaka tadi. Nah, untuk penulisannya ada yang pertama dari kalimat bla 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 menjadi terus pakai sitasi dalam kurung nama belakang penulis, koma, tahun. Nah, selanjutnya ada misal ada 2 penulis, berarti ya nama belakang penulis 1 dan nama belakang penulis 2, koma, tahun jurnal tersebut atau buku tersebut terbit. Selanjutnya ada misal ada banyak penulisnya, berarti nama belakang penulis 1, DKK, kemudian tahun. Atau untuk sitasi sendiri bisa, ini misal sitasinya di belakang kalimat ya. Sitasi sendiri bisa di awal kalimat. Bisa dengan menurut, bisa kan ini nama belakang penulis dalam kurung tahun menyatakan, sebagai contoh dari daftar pustaka di sini,
Harjadi dalam kurung 1993 menyatakan bla 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 bla. Nah, selanjutnya yang ini juga sama seperti yang tadi. Sebagai tambahan ya teman-teman, untuk laporan praktikum ditulis tangan pada kertas A4 dengan margin atas dan kanan 4 cm, margin bawah dan kiri 3 cm. Selanjutnya cover, laporan sementara dan grafik tidak usah di-print, cukup digabungkan dalam satu file PDF. Yang selanjutnya ada untuk pretest di bawah 60, tadi sudah saya jelaskan. Dan yang keempat ada laporan yang telah ditulis, di-scan, diunggah pada Google Classroom dalam bentuk PDF paling lama 12 jam sebelum praktikum C2 dimulai. Terus yang selanjutnya, keterlambatan pengumpulan akan ada pengurangan nilai. Dan yang terakhir, untuk format nama file laporan, itu ada PTA atau PTA garis underscore kelompok X, Y, atau Z underscore NIU, terus nama dan C1. Sebentar. Oke. Nah, ini ada kontak saya. Kalau ingin ditanyakan kalau misal belum jelas, tapi saya harap jelas untuk hari ini. Selanjutnya ada laporan sementara. Laporan sementaranya seperti ini. Jadi nanti teman-teman ditulis ya, nama, NIM, kelompok, prodi, fakultas, dan tanggal percobaan. Selanjutnya ini kan diketahui arusnya, arus, voltase. Nanti teman-teman hitung L, sudah pasti. Nanti diisi menggunakan warna biru. Ketikan warna biru sesuai ini. Oke, selanjutnya tadi ada di pembahasan ada menjawab pertanyaan yang ada di laporan sementara. Untuk pertanyaannya ada di sini. Jelaskan mengapa dalam kelompok 1 ada zat yang mempunyai daya hantar listrik dan ada yang tidak mempunyai daya hantar listrik. Terus urutkan tiap larutan dalam kelompok 2 menurut daya hantar listriknya untuk konsentrasi yang sama. Dan bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap daya hantar listrik. Selanjutnya ada pada larutan elektrolit kelompok 3, faktor apa saja yang mempengaruhi daya hantar listrik, dan mengapa daya hantar listrik kristal NaCl berbeda dengan larutan NaCl. Selanjutnya ada di sini kota teman-teman menulis laporan, tanggal praktikum, tanggal hari ini, dan tanda tangan dengan nama jelas teman-teman sendiri ya. Ini ada format cover. Format cover seperti ini, teman-teman harus sama persis dengan margin 4433 tadi. Oke. Selanjutnya ada grafik. Ini teman-teman nanti setelah teman-teman menghitung L yang di sini, teman-teman membuat grafik. Grafiknya konsentrasi versus L. Di mana konsentrasinya tadi kan sudah diketahui 0,51, 0,05, 0,1. Kemudian L-nya yang teman-teman cari tadi. Baik, untuk format laporannya cukup sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak ya teman-teman? Maaf Kak, saya izin bertanya. Iya. Kak, untuk tadi kan laporannya itu kan depannya ada covernya. Nah itu covernya tetap di print atau bagaimana ya Kak? Atau tetap tulis tangan baru nanti ditempel ininya apa logonya GM. Terus saya juga mau tanya lagi, untuk laporan sementara juga ditulis tangan juga Kak? Oke. Oke, di sini kan udah jelas ya. Cover, laporan sementara, dan grafik tidak usah di-print, cukup digabungkan langsung dalam file PDF. Baik Kak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Muhammad Wahyu, silakan. Yunanto dulu kayaknya tadi Kak. Udah bersuara. Gimana? Yunanto dulu atau saya dulu? Yang di sini tulisannya Wahyu.
Oke, saya mau tanya Kak, itu di laporan sementara kan ada tulisan pertanyaan. Itu untuk Ya, menjawab di laporan yang fixnya kan ya Kak, bukan dijawab sekalian di situ, di laporan sementara. iya, dijawab di laporan resminya. Oke, baik Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Iya, Yunanto. Bertanya Kak, ini berarti yang untuk cover sama laporan sementaranya diisi melalui PDF reader aja, PDF edit aja. Iya, untuk cover dan laporan sementara diisi, nggak usah di print lah pokoknya. Oke Kak, makasih. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Maaf Kak, saya izin bertanya lagi. Untuk tadi Iya. kan di laporan sementara itu ada yang pakai bolpen biru, itu tadi sempat keputus Kak, jadi kurang jelas. Oh, ini. Jadi untuk Iya, kelompok Z, mengisi laporan sementaranya pakai tinta biru. Jadi bisa kan di sini ada font, ada warna, bisa diubah kan jadi warna biru. Kayak gitu aja sih. Supaya membedakan gitu loh daripada item-item semua. oh iya baik. Terima kasih Kak. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kak, izin bertanya lagi Kak. Iya, gimana? Untuk rumus pengenceran kan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, itu Iya. berdasarkan percobaan tadi itu berarti M1 kan dari 1 sama V1 itu 80 kan ya Kak? Bener Kak? Atau gimana? Masih agak kurang paham soalnya. Gimana? Oh, Dari, oh, halo? gini deh. Untuk pengencerannya ya, kan dari konsentrasi. Oh, Maaf, misal putus-putus Kak. konsentrasi yang tingginya itu, oh sebentar. Oke, kalau Oke, teman-teman, kalau misalkan V1, M1, V2, M2-nya ini tergantung labu takar yang digunakan. Jadi kita taruh labu takar yang digunakannya labu takar 50 mili. Gimana? Dipahami atau enggak ya? Kak, maaf tadi agak putus-putus, cuma agak nyambung pas belakang. Itu labu takar 50 mili untuk V2-nya atau gimana Kak? Tadi putus-putus gitu soalnya. Jadi V1 M1 sama dengan V2 M2. Untuk V1-nya itu untuk labu takar 50 milinya dengan konsentrasi V2-nya labu takar 50 mili dengan konsentrasi akan di yang akan dicari. Gitu. Misalkan kita mencari konsentrasi 0,5 terus cari konsentrasi 0,5 dari konsentrasi 1 molar menggunakan labu takar 50 mili. Berarti kita pakai V1 M1 sama dengan V2 M2. Setelah itu untuk V1 dikali M1 V1 M1 50 dikali
0,5 dikali 1. Berarti V1 sama dengan 50 dikali 0,5 dibagi 1. Kayak gitu contoh perhitungannya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Maaf Kak, saya izin bertanya lagi. Berarti ini pengenceran itu cari volume awalnya ya Kak? Volume sebelum diencerin? Iya. Oke. Volume yang digunakan. Gimana, ada pertanyaan lagi? Baik, cukup Kak. Terima kasih. Oke, yang lain ada pertanyaan? Iya, ya, silakan. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas penyampaiannya, penjelasannya. Namun ada pertanyaan Mbak. Yang pertama itu tentang tanda tangan, apakah itu harus di-print terus kami scan ataupun langsung tanda tangan digital? Terus yang pertanyaan kedua, sebenarnya abstrak itu buat bahasa Inggris yang bagaimana Pak Kak isinya? Terima kasih. Oke, untuk tanda tangan bisa tanda tangan digital. Untuk abstrak, ya ini abstrak itu bahasa Inggrisnya dari intisari. Kayak kan untuk format intisari sendiri kayak gini ya. Sebentar. Mana ya ini? Oke, ini format intisari. Ada judul, ada nama, NIM, terus tulisan intisari. Di sini paragraf pertama berisi judul dan tujuan percobaan. Paragraf kedua berisi metode percobaan. Paragraf ketiga hasil percobaan. Kemudian ada kata kunci, minimal 3, maksimal 5 kata kunci dan diurutkan berdasarkan abjad. Untuk abstrak, tinggal ini semua ini di dalam bahasa Inggris. Begitu saja. Berarti tinggal merubah ya Mbak? Iya. Saya kira ada pembahasan sendiri. Terima kasih. Ya, begitu. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Iya, Yunanto. Kak, saya mau tanya, lihat nilai pretest itu di mana ya? Soalnya kok di email. Belum masuk. Oh, di email. Iya. Oh ya, kasih. Oke, teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Iya, Septianto. Izin bertanya Kak, itu yang NB nomor 3 untuk yang nilai pretestnya di bawah 60 silakan mencari SDS. SDS itu apa ya Kak? Safety Data Sheet. Jadi kalau kemarin itu namanya MSDS, Material Safety Data Sheet, sekarang namanya SDS. Untuk SDS sendiri bisa pilih dari minimal 3 bahan yang kita gunakan. Kayak misal CH3COH, NH4OH, dan HCl. Tapi ditulis tangan. Oh iya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi? Iya, Rasya, silakan. Kak, saya izin bertanya, ini laprak nggak ada minimal batasan halamannya kan, Kak? Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Yang lainnya? Iya, Rena, silakan. Untuk SDS-nya tadi, berarti ditulis tangannya di kertas A4 ya, Kak? Iya, di kertas A4 lalu dilampirkan di halaman terakhir laporan resmi. Iya, Wahyu, silakan. Tanya Kak, itu nanti form laporannya ini di-share di Google Classroom kan ya Kak? Format laporan nanti di-share di Google Classroom. Oke, baik Kak. Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya masih ada
Yang kurang jelas mungkin? Ya, Tara, silakan. Ini tesnya pas 60 harus mencari SDS tidak ya, Kak? Untuk 60 pas tidak usah. Iya, Widya, silakan. Kak mau tanya, kan laporannya ditulis tangan. Kalau misal ada yang salah, apa boleh di-feedback gitu, Kak? Terima kasih. Boleh feedback maksimal 3 kali ya. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Iya, Yasmin, silakan. Kak mau tanya, ini kan nanti laporan sementaranya dikumpulin 12 jam sebelum praktek C2, ya kan Kak? Terus kalau resminya itu gimana? Nah, gitu, terima kasih. Laporan resminya tuh dikumpulin kapan gitu? Iya, yang 12 jam sebelum praktikum C2 itu laporan resmi. Oh, gitu. Kalau yang sementara? Laporan sementara dilampirkan di laporan resmi. Oh ya Kak, terima kasih. Sebentar ya, sedikit deh, saya ikut ya deh. Halo? Halo dek. Iya Pak. Boleh saya ikut sebentar ya? Yang nanya Mbak Yasmin ya? Untuk laporan sementara? Iya Pak. Oh ya, begini deh. Iya. Ini untuk sekedar informasi saja ya. Ini kan ya kalian kan selama ini kan sudah berapa tahun ini kan tidak bisa praktikum offline ya. Di SMA juga kan demikian ya. Jadi ini sebenarnya begini deh. Ini saya cerita latar belakang dulu. Kalau ini dilakukan secara offline itu ya, secara langsung, itu prinsipnya demikian. Jadi kalian datang ke lab di kimia dasar di IPA, kemudian nanti kan persiapan di rumah tuh membaca tentang praktikumnya, persiapan macam-macam yang berkaitan dengan persiapan untuk praktikum dalam arti kata konsep ya, pengetahuan. Kemudian nanti begitu masuk, urut-urutannya kalau kita offline itu, nanti kalian tuh akan di pretest dulu. Pretest oleh asisten, kemudian dari pretest itu langsung ya, ditanyakan langsung, kemudian nanti dikasih lembar kertas untuk jawaban. Setelah itu kalian, setelah pretest itu biasanya sekitar 15 menit, setelah itu diberi pengarahan sedikit, apa langkah yang harus dilakukan. Nah, kemudian kan kalian lakukan praktikum gitu ya, praktikum langsung. Nah, ketika melakukan praktikum langsung itu tadi kan dari rumah sudah bawa buku, sudah bawa catatan diagram cara kerja ya gitu ya, yang akan dilakukan. Nah, nanti ketika masuk lab itu kalian dikasih lembar atau borang yang berisi laporan sementara. Nah, laporan sementara itu di sana karena masih kimia dasar itu disiapkan oleh kita ya. Disiapkan jadi data apa saja yang mau diamati ketika percobaan itu. Di situ ada misalkan percobaan ini itu nanti dilihatkan untuk larutan, jenis larutan, nanti kan kalian bisa ngisi NaOH, KOH atau apa gitu, nanti data yang diminta misalnya berapa, terus keterangan molarnya ya, molarnya 0,1 molar ada segala macam, tinggal ngisi. Kemudian nanti kalian juga ngisi berapa ampere ya, kemudian berapa dehantarnya gitu. Nanti kan voltasenya gitu ya, sudah ada di sana, tinggal isi. Nah, ini laporan sementara ini adalah laporan hasil yang kalian peroleh pada hari itu ketika percobaan. Dan itu berisi semua tentang laporan itu, tentang data-data hari itu. Dan ini setelah itu selesai, ini akan ditandatangani oleh asisten sebagai semacam untuk pengesahan ya, untuk pengesahan bahwa data yang kalian peroleh itu sudah benar, sudah disahkan oleh asisten, diakui. Nah, data sementara ini yang sudah ditandatangani ini kalian bawa pulang. Oke, kalian bawa pulang, kemudian ini dibuat laporan.
Laporan percobaan itu atau laporan praktikum itu dibuat seperti yang dijelaskan tadi. Jadi di sana ada covernya, ada abstrak, ada landasan teori, ada cara kerja, dan segala macam. Sampai perhitungan, pembahasan, kesimpulan, sampai pustaka. Itu semuanya adalah laporan. Ya. Nah, data perhitungan ini kan yang kalian olah dari data sementara ini. Oke, data sementaranya dihitung, nanti dapat, itu dilampirkan di situ, baru kemudian pembahasan muncul. Nah, laporan sementara yang kalian bawa ini tadi, ini nanti dilampirkan di laporan total atau laporan praktikum ini sebagai data mentah untuk laporan pengolahan datanya yang sudah disahkan. Nah, nanti praktikum pada minggu berikutnya ini dikumpulkan sebagai tiket untuk mengikuti praktikum pada minggu berikutnya. Bisa diartikan itu ya. Jadi laporan sementara itu adalah laporan yang diperoleh pada hari itu, sedangkan laporan percobaan itu adalah laporan yang kalian buat di rumah setelah percobaan. Oke ya. Nah, untuk kita ini sekarang daring, kan nggak bisa ini dilakukan. Kalian kan tidak melakukan secara langsung. Maka laporan sementara ini disiapkan oleh asisten, formatnya disiapkan, datanya dia sudah disiapkan. Jadi ini seolah-olah kalian sudah melakukan dan datanya itu, gitu ya. Oke, nah data ini yang hari ini kalian akan peroleh dari asisten, nanti akan diberi. Nah ini nanti akan dibawa pulang atau kalian download, kalian download. Kemudian ini jadi dasar kalian untuk membuat hitungan dan membuat pembahasan di laporan intinya. Dan itu laporan itu nanti akan kalian kumpulkan minggu depan, itu 12 jam sebelum praktikum minggu depan dimulai. Ya, nah praktikum sementara yang kalian pelajari ini itu nanti dilampirkan di halaman belakang dari laporan itu. Gitu? Bisa dimaklumi. Jadi ya, itu Pak, yang teknisnya kalau misal offline itu seperti itu. Nah, sekarang karena kita online, jadi laporan sementara dan data laporan sementaranya itu sudah disiapkan oleh asisten. Saya nggak tahu nanti asisten menyiapkannya itu di berdasarkan kelompok atau satu kelas ini sama semua datanya. Kalau di offline itu kan biasanya kan tiap kelompok akan beda-beda datanya karena kan tiap orang melakukan percobaan yang berbeda. Jadi setiap kelompok datanya akan beda-beda tuh. Misalnya satu kelas C ya, kalau misalnya nanti masuk kelas C di sini, di situ kan biasanya dibuat per kelompok kan 3 orang. Nah, tiap 3 orang itu melakukan kan akan berbeda datanya dengan 3 orang yang lain gitu ya, kelompok yang lain. Jadi tiap kelompok itu beda semua. Nah, untuk kasus kita di sini mungkin asistennya akan membuat, saya nggak tahu untuk yang ini gimana deh, dibuat kelompok atau semuanya untuk data sementaranya untuk semua, Mbak Asisten? Untuk di C1 sendiri itu di kelompok Z datanya yang ini, kelompok X nanti beda lagi dan kelompoknya nanti beda. Jadi ada itu sebenarnya 3 gini ya variasi dulu. data. Kalau ini untuk elektrolit itu demikian gini ya. Sebenarnya percobaannya itu variabel macam-macam. Yang A itu misalnya variasi untuk asam-asam kuat gitu ya. Kemudian yang B itu variasi antara yang elektrolit kuat gitu ya dengan lemah. Elektrolit kuat semua. Kemudian yang kelompok B itu elektrolit kuat dengan yang non elektrolit gitu ya. Kemudian yang kelompok C itu demikian. Itu sebenarnya variabelnya seperti itu. Di cara kerjanya ada tiga cara kerja ini. Tetapi dalam prakteknya, kalau ini dilakukan semua, kan kalian lama tuh, tiap-tiap kelompoknya. Maka biasanya disebarkan. Jadi kelompok yang satu ngerjakan yang variabel A, kelompok 2 ngerjakan variabel B, kelompok ketiga ngerjakan variabel yang C, ya perubahan. Nah kemudian setelah praktikum diselesai, ketiga data ini digabung, kemudian dibahas bareng-bareng. Nah ini yang mungkin dilakukan oleh kakak kelas kalian ini. Jadi kemudian untuk tiap-tiap kelompok itu ada beda-beda, kemudian diserahkan untuk masing-masing itu nanti beda. Tapi pada prinsipnya untuk membedakan laporan sementara dan laporan resmi seperti yang kita katakan tadi. Nah mengenai datanya nanti silakan konsultasi sama asistennya. Saya kira itu ya, monggo silakan tambahan dari saya. Ya baik, terima kasih Pak Sri Sudiono. Yang lain kira-kira masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Apakah sudah jelas, teman-teman?
udah Pak. Cuma kalau Nah, nanti ini ada yang mau aku tanya ya Pak. Silakan bertanya ya, Dek ya. Mumpung ini karena ya, kalian kan tidak bisa seperti praktikum offline ya. Dengan segala kekurangan sekarang yang ada, kita maksimalkan yaitu dengan cara kalian bertanya sebanyak-banyaknya. Kalau nggak tahu, langsung aja tanya, nggak usah ragu-ragu. Walaupun itu sesuatu yang menurut kalian itu kayaknya sepele gitu ya. Tapi kalau emang nggak tahu, tanya saja. Mumpung ada asistennya. Entah itu mengenai teknis, ataupun mengenai konsep ya. Konsep pengetahuan silakan saja. Kak, izin bertanya pertanyaan yang tadi, Kak. Halo. Iya, silahkan tanya. Untuk yang bahasa Inggris tadi bagaimana, Kak? Untuk yang bahasa Inggris ya, untuk yang abstrak, benar? Iya. Jadi untuk yang abstrak itu adalah bahasa Inggrisnya dari intisari yang kalian tulis. Singkatnya seperti itu. Nah, intisari isinya apa aja, sudah sama seperti yang sudah disampaikan Kak Krisna tadi. Isinya ada tujuan, kemudian metode, hasil percobaannya bagaimana, formatnya sesuai yang dicontohkan juga. Tapi ditulis dalam bahasa Inggris gitu, untuk abstrak. Sudah bisa dimengerti? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, masih ada yang kurang dimengerti atau masih ada pertanyaan? Kak, izin bertanya lagi, Kak. Ini untuk tadi yang bagian pembahasan, itu kan ada bagian yang faktor-faktor yang menimbulkan ketidaksesuaian itu, tadi yang contohnya itu benar yang misal kristal garam itu kenapa bisa menghantarkan listrik itu ya, Kak. Terus semisal tidak ada, menurut kita nggak ada faktor yang beda sama teori kita, tuh tetap dikosongin atau kira-kira gimana, Kak? Oke, buat pembahasan yang tadi kira-kira ada faktor yang tidak sesuai, kalau misal menurut kita ternyata ini faktornya udah sesuai, udah sesuai dengan teori yang kita punya, berarti emang udah nggak harus membahas itu. Tinggal ditulis semua hasil percobaan telah sesuai dengan teori. Tapi misal ternyata ada anomali, itu baru harus dijelaskan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Baik. Oke, yang lain teman-teman ada yang masih kurang jelas? Permisi Kak, saya izin bertanya. Iya. Kak, untuk yang penulisan abstrak, apakah ada ketentuan penulisannya? Kayak biasanya saya lihat orang-orang nulisnya itu pakai huruf miring karena bahasa Inggris. Kemudian saya belum paham yang di bagian maksimal 3 kata kunci, Kak, yang di bagian abstrak. Oke, untuk abstrak ya, abstrak kan kita tulis tangan. Jadi nggak ada ketentuan khusus kayak harus tulisan miring atau nggak miring. Jadi tulis sesuai dengan format intisari hanya di dalam bahasa Inggris. Untuk kata kuncinya sama seperti intisari dan diurutkan sesuai abjad. Begitu saja. Oh ya, baik Kak, makasih banyak. Ya, sama-sama. Yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Permisi Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk laporan sementara itu ada kelompok 1, kelompok 2 itu dua-duanya dikerjakan ya Kak, atau gimana Kak? Untuk laporan sementara di kelompok 1, 2, 3 semuanya dikerjakan ya. Semuanya, kita mengerjakan semuanya dan membandingkan semuanya. Seperti itu.
ada Terima kasih, Kak. ya, ada pertanyaan lain? Iya, Yunanto, silahkan. Aku mau tanya Kak, kan tadi kalau menurut teori itu kristal garam itu tidak mengantarkan listrik ya Kak? Nah dari video yang tadi disaksikan itu kan itu untuk bahan diskusi kita Kak. Itu maksudnya kita cari jawabannya sendiri atau didiskusikan di sini ya Kak? Dicari sendiri. Oh dicari sendiri berarti? Iya. Oke, terima kasih Kak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Iya, Reva, silakan. Kak, tadi kan untuk yang daya hantar listrik itu dari miliampere diubah ke ampere ya? Iya, dari miliampere ke ampere. Itu diubahnya itu dikali 10⁻⁵ bukan Kak? Iya, benar. Oh iya, terima kasih Kak. Ya, yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup, teman-teman? Sudah, Kak. Permisi, Kak, izin bertanya. Oh iya, gimana? Untuk daftar pustaka itu berarti dari jurnal itu bukan dari web ya, Kak? Misal sini Erlangga gitu, berarti bukan dari web gitu ya, Kak, nyarinya? Iya, daftar pustaka bukan dari web, tapi dari jurnal yang kalian baca atau dari buku yang kalian baca. Kalau misal dari online web gitu tapi dari penerbit Erlangga gitu, Kak, ada gitu, Kak, gimana ya, Kak? Itu berarti dari buku. Iya kan? Oh iya. Iya, Kak. Ya, berarti mengikuti cara daftar pustaka buku. Baik, Kak, terima kasih. Oke. Masih ada tambahan atau tidak ya, teman-teman? Apakah sudah cukup? Apakah sudah jelas, teman-teman? Sudah. Sudah, Kak. Oke, baik. Insya Allah udah. Sudah, Kak. Baik, terima kasih teman-teman telah mengikuti praktikum pada hari ini.